92,5 Maestro FM, House at the Sounds of Maestro. Yeay, balik lagi di sesi yang lumayan, aduh, bikin panas ya, ladies ya. Seru banget di Ladies Talk nih. Dan untuk teman-teman mungkin yang masih mau cerita-cerita sama semua ladies yang ada di sini dan juga satu gentleman yang bersama-sama dengan kami sekarang, boleh langsung hubungi kami di 081321000925 dan terus saja nonton seriesnya The Ladies Talk di YouTube-nya Radio Maestro, YouTube channel kita Maestro Radio Bandung, Sobat Maestro ya. Yes. Nah, ini saatnya kita untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Maestro. Nah, tentang pernikahan pastinya ya. Koniko sama Ciuli udah siap ya? Ya. Ini kadang-kadang soalnya suka agak nyeleneh juga nih pertanyaannya ya. Cuma nyeleneh tapi terjadi di kehidupan nyata gitu ya. Nah, tadi kan kita sempat ngebahas di awal-awal tuh tentang awet rajet ya. Ada yang nanya nih, Koniko sama Ciuli, katanya tips biar si rajet A nggak ketemu sama si rajet B. Gimana caranya? Katanya begitu. Gimana sih tipsnya supaya si rajet nggak ketemu lagi sama si rajet? Gitu. Maksudnya nggak ketemu nih jadian gitu ya? Gimana mungkin ini kali ya, kalau udah ketemu terus mendingan udah tahu sama-sama rajet mendingan mundur aja apa dilanjutin, tapi terus kalau dilanjutin tuh tipsnya teh harus gimana sih kok sebenarnya gitu. Oh, oke, ya. Ya, kalau melihat fenomena atau gaya hidup generasi saat ini ya, kita tuh jujur ya prihatin sebenarnya karena melihat kondisi hidup orang tuh sebenarnya udah banyak kerajetan gitu ya. Kerajetan, oke. Karena pergaulan, karena banyak hal lah ya. Ya, anak-anak remaja, pemuda, pornografi, free sex itu udah sejak SD bahkan ya sudah hidup di situ. Jadi sulit sekali kalau mencari orang-orang saat ini yang memang tidak tersentuh oleh kondisi seperti ini gitu, sulit gitu. Nah sekarang mau nggak mau kita pasti akan bertemu ya dengan orang-orang yang kita sukai, tapi ternyata setelah ngobrol kok ada kerajetan gitu kan, ada hal seperti itu ya. Nah disinilah sebenarnya balik lagi ke pemahaman kita ya. Kalau banyak orang yang mungkin pasti menolak lah, wah gua nggak pengen lah sama dia mah banyak kekurangan, banyak gini, banyak masalah gitu ya. Itu kita nggak bisa menghindar, itu pasti bisa terjadi. Tapi kalau tips dari saya sih ya, kita ini harus belajar sebagai anak Tuhan terutama, hidup dalam kasih karunia. Ya. Kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak layak diterima, tapi ya bisa diterima gitu. Sesuatu yang nggak layak diberikan, tapi kita berikan. Itulah sebenarnya kasih karunia. Nah, saya percaya kasih karunia ini akan bisa mengubah orang. Serajet apapun orang, kalau kita ketemu, oh dia rajet, tapi kalau kita belajar melepaskan kasih karunia, ya kita bisa menerima apa adanya, ya bukan mau membangga-banggakan, enggak lah. Saya juga dalam proses, juga termasuk istri saya, ya karena memang saya orang yang menerima kasih karunia. Dari kerajetan saya, Tuhan terima saya apa adanya. Ya, jadi saya punya pemahaman gitu, betapa kalau kita juga harus bisa menerima kekurangan orang lain gitu, kerajetan orang lain gitu. Ya, kalau dari saya mungkin gini, kalau kita nggak mau punya pasangan rajet, pertama cek dulu apakah kita sendiri juga rajet apa enggak gitu ya. Jangan sampai kita juga rajet tapi pengennya yang nggak rajet gitu ya, it's not fair gitu ya. Betul. Gitu. Yang kedua, kalau kita nggak mau pasangan ketemu yang rajet, ya laluilah sebuah proses dalam hubungan sebelum menuju ke pernikahan itu kan pacaran ya. Nah sebelum ke pacaran itu sebenarnya ada satu proses yaitu pertemanan dan persahabatan. Nah banyak orang suka loncat. Ya dari kenal langsung jadi pacar. Nah, baru jadi sahabat. Proses pertemanan atau persahabatan. Jadi akhirnya nggak ketahuan asli-aslinya, rajet-rajetnya.
karena Romantis loncat, terus. ya itu kan masa-masa Dubun-dubun buta, terus. ya, cinta buta gitu kan. Oke. Laluilah proses pertemanan, persahabatan. Jadi kalau kita misalnya punya pasangan yang udah dari teman kuliah, apalagi teman SMA, ya biasanya udah lebih banyak tahu ya gitu. Nah tinggal dipertimbangkan bisa terima nggak kira-kira kerajatannya. Yang ketiga, kita lihat kerajatannya itu sudah berlalu atau masih dalam kondisi sekarang. Ya, kalau misalnya itu sudah menjadi masa lalu dan dia sudah hidup berkemenangan, why not gitu. Walaupun memang ada kadang-kadang mungkin ya yang harus terus di apa ya diproses ya lah dalam kehidupannya gitu. Tapi kalau memang kondisinya Rajetnya masih dalam kondisi sekarang dan itu misalnya hal-hal yang tidak bisa ditoleransi, misalnya seperti tadi ya ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang sangat mengikat dan itu belum bisa lepas, apalagi sampai kita mau menikah, ya lebih baik ya pertimbangkan untuk say no, tidak lanjut ke pernikahan juga nggak apa-apa, itu mungkin lebih baik gitu malah. Gitu. Nah tapi biasanya Ci ya kalau kita udah pikir oh ini kayaknya aku nggak bisa terima nih, visinya kayaknya tujuannya agak beda, bukan beda banget ya tapi agak beda misalnya. Nah kan ini harus dipertimbangkan dulu. Sementara kita hidup di lingkungan yang lu tuh mau kawin kapan, udah ketuaan, mau kawin kapan, misalnya udah 15 tahun jadiannya dari SMA misalnya, ini nggak kawin-kawin, lu nungguin apa, kayak gitu. Nah, ini gimana kok menyiasatinya sama Cili? Kan kita hidup di adat dan juga tradisi yang seperti ini ya, banyak banget loh, Sobat Maestro yang ini loh. Saya bilang tadi yang esensi apa enggak. Kalau misalnya itu berarti kalau agak berarti kan enggak esensi sebenarnya. Betul. Ya, nah itu istilahnya ya tinggal istilahnya kita berdoa ya maksudnya dan mempertimbangkan semua resiko gitu. Kalau terlalu kita juga memilih-milih gitu ya sampai terlalu detail kecil-kecil ya kapan kita mau nikahnya juga gitu kan. Betul. Tuh, iya umur berjalan terus gitu kan. Nah justru tadi justru banyak orang mengira tujuan untuk menikah itu kan pengennya pada bahagia ya sebenarnya. Jadi banyak orang akhirnya menghindari ya kerajatan, faktor-faktor kerajatan sebelum yang nggak esensial mungkin ya nggak terlalu itu padahal itu maksudnya justru kalau kita melihat tujuan Tuhan justru pasangan itu adalah seorang pribadi yang Tuhan pakai untuk yang paling membentuk hidup kita. Ya. Paling membentuk mengasah hidup kita itu justru suami kita atau pasangan kita. Nah kalau kita terlalu rujit ya mempertimbangkan yang rajet-rajet nggak esensi, berarti kita nggak mau diproses juga lewat pasangan kita. Nah itu nggak bisa. Justru pasangan kita lah yang paling Tuhan pakai untuk memproses seperti jadi karakter Tuhan. Ya makanya pemahaman seperti itu tuh kan perlu belajar. Karena yang begitu tuh nggak otomatis, orang mesti ngerti pemahamannya gitu. Ya. Memang sih kalau misalnya kita berdiskusi gitu ya sama pasangan, mungkin ada beberapa konflik yang akhirnya tadinya nggak muncul, sebenarnya jadi muncul. Tapi justru itu tuh nggak apa-apa ya, Ciuli sama Koniko ya, karena itu tuh memang kita lagi diproses sama pasangan kita sebenarnya gitu ya. Aneh justru kalau pernikahan nggak pernah konflik, aneh malah. Konflik tuh ada konflik yang positif gitu. Maksudnya nggak pernah beda pendapat, nggak pernah argue, aneh justru. Oke, nah ini memang sekali lagi memang harus diproses sama pasangan dan memang pasti kalau namanya diproses ada luka ya, kok ya. Dan aku ingat banget tuh Bu Lasma bilang luka teh cuma bisa disembuhin sama yang udah bikin lukanya, sama ngomongnya gitu. Itu bener nggak? Oh, sama Ciuli, bener itu ya ternyata ya? Nah, sama Tuhan Yesus juga bisa. Kalau yang paling utama. Betul. Kalau kita terluka sama seseorang, ya kita harus beres lagi dengan orang itu. Tapi untuk bisa beres dengan orang itu, yang pertama kita harus beres dulu dengan diri sendiri. Yes. Ya nggak, kita nggak bisa berharap kita beres sama orang yang melukai kita, tapi kita masih menyimpan
yang namanya Lukanya. kebencian, luka. Kita mesti beres, bisa mengampuni dulu diri kita sendiri dan mengalami kasih Tuhan. Baru kita bisa menerima orang yang melukai kita. Nah, ini, aduh, memang ya kalau udah ngomongin merit ini, tentang dunia pernikahan ini udah banyak serunya, banyak bisa cuman air mata nggak? Nangis bomba ya? Banyak nettingnya, iya nggak sih? Ya, kayaknya tuh kalau misalnya sama orang lain kita masih bisa lebih kayak menghargai gitu kan, lebih oh iya oke, silakan duluan. Tapi kalau sama pasangan kita karena kita punya ekspektasi lebih gitu kan sama pasangan kita, kayaknya apapun yang dia lakukan kita semakin kayak jadi sensi, netting, iya nggak sih? Nah itu justru sebenarnya kan nggak boleh gitu ya, Koniko sama Cili, seharusnya. Sangat betul, ya. Karena pernah nggak baca buku yang judulnya Menikah Itu Bunuh Diri? Pernah nggak? Aduh, meniki serem pisan judulnya. Judulnya serem, tapi waktu saya baca itu isinya, itu karangan Iwan Wahyudi, itu bener banget, menikah itu bunuh diri artinya apa? Mengikis ego. Ya. Jadi lewat pernikahan tuh kita tuh dikikis ego kita supaya kita tuh terus bertumbuh punya karakter Kristus. Nah itu tuh harus jadi dasar keyakinan dalam pernikahan loh. Saya kasih tahu. Kalau kita menikah, kita nggak siap untuk dikikis oleh pasangan kita. Malah kita punya pemikiran gini, gue menikah karena gue bisa dapat sesuatu dari pasangan. Ya, saya kasihan sama orang yang begitu. Ya. Secantik-cantiknya artis apapun dia, kalau memang menikah dengan yang kita harapkan orang itu bisa menyenangkan kita, kaya, cantik, artis juga nggak banyak yang cerai. Ya, betul. Ya Berarti maksudnya, kita harus masuk lagi. ya maksudnya banyak yang cerai juga gitu kan. Betul, betul. Berarti kita harus lihat juga ke prinsip sebenarnya ya, kok ya. Prinsip Ya, kita itu. mau menikah tuh mau apa gitu ya. Nah memang harus prinsipnya yang benar. Prinsip itu kan benar-benar dasarnya dari firman. Betul. Nah ini dari Koniko dan juga Ciuli mungkin ada tips gimana sih sebenarnya untuk teman-teman yang mau memulai pernikahan. Ini kita harus gimana dulu sih, Koniko sama Ciuli, apa sih step-step yang harus kita lalui untuk teman-teman yang mungkin belum terlanjur kejebur nih ya di dunia pernikahan. Silakan Ciuli atau Koniko. Ya kalau tips buat pernikahan ya, saya mau baca di Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27 ya. Ini tips untuk kita mau membangun pernikahan. Hai suami, kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi kita harus kembali ke soal prinsip ya. Ya, menikah tuh harus punya prinsip, bukan sekedar enak. Orang mikir mau nikah tuh ukurannya cuma enak, seneng, ya enak, seneng, bahagia gitu ya. Tapi dia nggak punya prinsip. Prinsip itu kan kayak fondasi untuk membangun rumah. Ya, jelas firman Tuhan bilang kalau fondasinya jadi pasir, runtuhlah rumah itu. Makanya harus prinsipnya firman. Nah, dari ayat ini dengan sederhana disimpulkan bahwa prinsip yang pertama itu harus suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Nah, ya. Nah, kasih ini ya kasih seperti apa? Tadi jelas dibilang situ bahwa suami kasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya. Ya. Coba bayangkan bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saya kalau membayangkan Kristus mengasihi jemaat, nggak usah jauh-jauh. Saya bayangkan Kristus mengasihi saya aja dulu waktu berdosa kayak apa. Rajet saya kayak apa, hancur saya kayak apa. Saya melukai Tuhan, saya melukai keluarga, melukai siapapun. Pokoknya sampah aja gitu. Udah kayak sampah. Tapi kasih Tuhan itu seperti itu.
dia mengasihi saya tanpa syarat. Ya, jadi waktu saya mulai melihat kelemahan atau kekurangan pasangan saya langsung gini berpikirnya, saya aja dulu juga rajet diterima sama Tuhan. Kenapa saya nggak bisa mengasihi istri saya? Jadi dasar keyakinan ini tuh harus kokoh buat kita para suami, terutama para suami. Amin. Ya. Ya, suami harus kuat di dalam kasih. Ya, bukan kasih itu bukan asmara, tapi ini tuh sebenarnya kasih itu hatinya Tuhan buat kita gitu. Nah, harus bertumbuh di situ. Nah, baru kalau istri dapat kasih, itu nggak sulit untuk dia tuh menundukkan diri. Kuncinya itu ya, Koniko ya? Iya. Jadi kalau, wah, Ci Christine sampai goyang-goyang begitu tangannya. Kayaknya ada Dia mikirnya mau komen nih, kasih apa gitu. Kasih apa? Kenapa saya bilang gini? Saya nggak sulit sekarang menundukkan diri sama Tuhan. Ya. Sampai saya berani tinggalkan semua kesenangan apa semua dengan sukarela, bukan dipaksa. Kenapa? Karena saya ngalami namanya kasih itu luar biasa. Jadi dahsyatnya kasih itu kalau benar-benar kita mengasihi istri dengan kasih Kristus, beda dengan kasih manusia ya. Makanya perlu mengalami kasih Tuhan. Itu saya yakin sekeras apapun istri kita, waduh ya, para suami, Langsung ya, digedein nih volumenya. kasih itu bisa melembutkan. Makanya kalau lihat istri-istri sekarang kurang lembut, pertanyaannya dia udah terima kasihnya banyak nggak gitu? Oh, benar. Bukan karena ini ya, kekurangan softener ya. ulangi. Gimana Koniko diulangi? Ya, saya juga masih belajar ya, ingat ya. Saya juga masih belajar. Kadang-kadang saya juga masih, ya bisa aja kasihnya terbatas. Tapi prinsip itu saya nggak mau hilang dalam hidup saya. Saya akan terus belajar. Kalau hari ini saya gagal, besok saya harus menang. Iya. Saya hari ini gagal, besok saya harus menang. Karena firman Tuhan bilang 7 kali orang benar bisa jatuh, dia bangun lagi. Bangun lagi. Nah, Iya, itu tadi dari sisi suami ya. Tapi Sekarang saya mau nanya. Kenapa sih? Kan tadi kan Pak Niko bilang si suami itu harus mengasihi istri, ya kan, supaya istri jadi bisa menghormati. Nah, tapi kan mengasihi teh kan bahasa kasih teh lain itu kan bisa salah juga toh? ya. Salah tembak gitu maksudnya, kasihnya tuh yang kayak gimana gitu kan? Harus belajar juga berarti ya. Iya maksud aku, jadi si suami juga harus belajar dong ya, cara mengasihinya tuh yang apa gitu kan? Seperti apa? Kan? Ya, benar dong, harus. Ya. Tapi kasih juga ingat ya, bukan selalu berkata ya kepada keinginannya, enggak juga. Ya. Kasih itu bukan mengiyakan segala hal, enggak juga. Ya, ini yang kadang-kadang nggak bisa diterima juga sama pasangan kita ya. Itu mah namanya asal supaya cepet. Biasanya gitu ya, benar-benar. Dari suami berarti itu Intinya ya. prinsip ini, kasih itu intinya ini, kita bisa terima dia, kelemahan dia, kekurangan dia apa adanya gitu, dan tetap respect dan mengasihi dia. Bukan berarti si Ciuli minta, besok aku beliin mobil 2, saya harus nyumponin. Kalau nggak dikasih, istri saya bilang begini, lu mah nggak ngasih gua, itu salah gitu kan. Betul. Bukan begitu, Betul. ya. Jangan disalahartikan ya. Iya, Ci, bertobat dong, Ci. Aduh, Cici. Itu tadi dari sisi suami ya. Jadi kuncinya para suami mengasihi dulu, baru si istri ini akan lama-lama tunduk dan juga menghormati suami. Nah, dari sisi ladies nih, dari sisi istri, gimana nih? Ciuli, ada tips nggak untuk semua ladies? Ya, tipsnya, kalau misalnya kita belum married nih posisinya, gitu. Jadi pastikan bahwa diri kita bisa berbahagia dalam keadaan sendiri sebelum menikah. Oke,
Ya, Oke. artinya kita bisa menerima diri kita bisa enjoy dengan hidup kita tahu bahwa kehidupan kita berharga, walaupun kita belum ada pasangan dan suami. Ya, pastikan itu. Karena kebanyakan istri akhirnya karena dia nggak ngerasa bisa enjoy, bahagia dengan diri sendiri, akhirnya ketika dia menikah, dia menuntut kebahagiaannya dari pasangannya, dan itu tidak akan selalu pernah bisa didapatkan. Ya, jadi terimalah diri kita, taulah keberhargaan diri kita di dalam Tuhan, identitas diri kita, enjoylah dengan diri kita. Yang kedua, kita harus kenali ya luka-luka apa di masa lalu terutama dari keluarga kita dibesarkan, ya. Baik kita ladies atau misalnya pasangan kita, pacar kita. Nah, itu yang harus dikenali dan dibereskan sebelumnya. Ya, termasuk tadi pemberesan keterbukaan dan yang lain-lain. Nah, kalau posisinya misalnya sudah menikah, ya bagaimana tips-tipsnya untuk menjaga pernikahan supaya tetap awet sampai maut memisahkan, bukan awet rajet gitu kan? Betul. Ya. Jadi pertama kita harus yang namanya punya sebuah dasar, yaitu hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhanlah itu yang akan membuat banyak hal yang bisa Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi sumber kekuatan untuk kita bisa berjalan bersama dengan banyaknya perbedaan dengan suami. Ya, yang kedua, belajar bagaimana tadi kalau suami istilahnya harus mengasihi istrinya. Saya dulu pernah bilang sama Tuhan ya waktu awal-awal nikah, Tuhan, kalau saya menghormati suami seperti jemaat tunduk kepada Tuhan, kalau saya sama Tuhan kayaknya lebih gampang deh gitu dibanding sama suami. Kenapa? Karena Tuhan itu sempurna. Suami saya tuh kelihatan banyak kekurangannya gitu kan. Gitu. Jadi saya bilang nggak gampang Tuhan, tapi Tuhan ingatkan, saya belajar menghormati suami bukan karena apa yang dia lakukan atau apa yang dia punya buat saya. Sekali lagi ya, saya menghormati suami kita para ladies bukan karena apa yang dia lakukan dan tidak lakukan, atau apa yang dia punya dan tidak dia punya buat kehidupan kita. Tapi saya menghormati suami karena di situ ada otoritas Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan sebagai dia itu sebagai kepala. Ya, jadi waktu dia bisa mengasihi saya, dia bisa membahagiakan saya atau tidak, ya itu tidak mengubah bahwa saya harus menghormati ya suami saya gitu. Jadi tipsnya, nah itu tuh dapat kekuatannya dari mana? Ya kalau kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, dan yang waktu part pertama yang saya bilang, saya itu lebih bisa melalui semua proses-proses bagaimana menghormati suami itu ketika dia banyak kekurangan, ketika saya tahu bahwa dia itu suami yang diberikan Tuhan yang terbaik lewat peneguhan sebelum saya menikah. Ya. Itu tuh jadi satu batu kayak pegangan yang kuat, fondasi yang kuat. Apapun yang terjadi memang Tuhan yang sudah beri. Kalau Tuhan sudah beri pasti saya bisa lewatin, Tuhan mampukan gitu nantinya. Ya. Gitu, ya. Oke. Wah, ini udah bener ya. Kalau misalnya kita udah ngomongin tentang pernikahan nih, nggak ada habisnya nih Sobat Maestro ya. Memang awet rajet, nah istilahnya konflik gitu ya. Memang nggak bisa dihindari ya, kalau Niko sama Cili ya. Pasti aja ada nih dalam pernikahan. Tapi memang merupakan pilihan kita juga nih Sobat Maestro. Mau pernikahan yang seperti apa sih yang kita jalanin gitu kan. Nah, dari perbincangan kita hari ini, benar-benar kayaknya kerendahan hati, terus mau mengakui kita kalau kita tuh rajet, kita tuh diri kita sendiri ini tuh rajet, itu tuh penting banget. Dan juga tadi Koniko sama Cili juga udah bilang kalau menentukan visi sama pasangan kita sampai garis finish itu juga penting banget. Jadi istilahnya kita harus ngerti maksud Tuhan buat hidup kita tuh apa, bener nggak sih? Nah, dan nggak berhenti juga nih sampai itu aja, kita juga harus tahu nih, oh finish line-nya sampai sana, terus kita nggak boleh berhenti tengah jalan juga nih Sobat Maestro ya. Pilihan sekarang ada di tangan Anda nih Sobat Maestro. Mau awet pernikahannya atau mau awet rajetnya? Nah, silahkan pilih, boleh Sobat Maestro ya. Terima kasih sekali lagi untuk Koniko dan juga Ciuli, ini sudah
sharing banyak sekali dan udah jawabin juga nih pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Maestro. Terima kasih banget dan diberkati keluarganya juga, kesehatannya semua, Koniko dan juga Ciuli. Terima kasih ya. Dan ladies, makasih loh. Wah, untuk sharing dan juga curcolnya. Sama-sama. Seru. Thank you Koniko, Ciuli. Walaupun kita nggak bisa bertatap muka, semoga semakin sehat nih dunia kita supaya kita kembali bisa seru-seruan bareng onsite ya. Yes. Sekali lagi terima kasih juga untuk Sobat Maestro yang sudah mendengarkan dan juga sudah menonton seri Ladies Talk pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin kelewat, kok baru cuma nonton bututnya doang, boleh banget langsung cek aja di Maestro Radio Bandung YouTube channel, langsung cari aja Ladies Talk. Di situ seriesnya lengkap semua dan part-partnya semua lengkap banget Sobat Maestro ya. Kita belajar bareng, kita bertumbuh bareng dan pastinya hopefully kita bisa menang bareng-bareng juga Sobat Maestro. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya Sobat Maestro juga. Terus dengerin Radio Maestro ya dan see you next week. Bye.